Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudariku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Oh, puji Tuhan. Mari kita mempersiapkan untuk menerima renungan pagi kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini merupakan hari Senin, hari pertama dalam kami menjalankan kembali aktivitas kehidupan. Walaupun hari ini, besok dan lusa adalah hari libur, tetapi secara rohani kami tidak mau libur. Kami ingin tetap membuka hati, mendengar suara Tuhan diperdengarkan pada saat pagi ini. Karena itu Tuhan, berfirman-Lah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema renungan pagi ini saudara, yaitu bijak mengelola uang. 2 Raja-Raja 4 ayat 7 berkata demikian. Kemudian perempuan itu pergi, memberitahukannya kepada abdi Allah. Abdi ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu. Engkau serta anak-anakmu dapat hidup dari kelebihannya. Nah saudara, sebagian orang terbiasa berhutang, suka meminjam ke sana sini, sehingga dikenal dengan istilah gali lubang, tutup lubang. Padahal jika diamati, penghasilan mereka terkadang cukup besar dibandingkan orang-orang lain. Masalahnya adalah mereka tidak bijaksana mengelola atau mempergunakan uang tersebut. Mereka bersikap boros, tidak tahu menentukan prioritas, memelihara gengsi, mudah lapar mata, serta tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik. Nah saudara, kita tidak tahu persisnya bagaimanakah keluarga Nabi Allah dalam nats ini mempergunakan uang mereka, sekalipun ia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Tolong baca ayat yang kedua. Setelah sang Nabi meninggal saudara, istrinya terlilit banyak utangnya, sehingga kedua anaknya terancam dijadikan budak oleh sang penagih utang. Syukurlah saudara-saudara, Allah berkenan melakukan mujizatnya melalui Nabi Elisa. Minyak dalam buli-buli sang ibu janda dituangkan dan memenuhi seluruh bejana yang telah tersedia. Semua bejana itu penuh dengan minyak. Setelah itu Nabi Elisa meminta ibu janda itu menjual minyak itu, membayar semua utangnya, lalu mempergunakan sisa uangnya untuk kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya, tentu dengan lebih bijaksana lagi. Nah saudaraku, bagaimana pengelolaan keuangan saudara? Apakah sudah bijaksana? Ataukah masih hidup boros? Yang dipikirkan adalah gengsi, belanja sana belanja sini. Itu namanya lapar mata, melihat sesuatu yang bukan kebutuhannya, tetapi itu yang dibeli, tetapi malah apa yang dibutuhkan tidak terbeli. Apakah kita mempergunakan uang secara efektif dan efisien saudara? Apakah kita terbiasa berhutang? Apakah kita dapat membedakan keinginan dan kebutuhan dengan baik? Kita harus sadar bahwa pengelolaan keuangan yang buruk dapat membawa kita ke dalam berbagai jerat dan bencana, serta memburuknya nama Tuhan karena perilaku kita. Saya tutup dengan kalimat ini saudara. Cara kita mengelola uang adalah bagian dari kesaksian kita sebagai umat Allah. Pergunakanlah dengan benar dan bijaksana.
Amin. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami hidup di muka bumi ini membutuhkan uang. Dan ketika kami bekerja mencari nafkah, maka kami mendapatkan uang untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ajarlah kami mengelola uang dengan bijaksana. Seperti firman Tuhan, ada uang yang kami peruntukkan pertama-tama, yaitu hak Tuhan 10%. Kami berikan dan kami masukkan di dalam perbendaharaan kas gereja, yang namanya adalah persepuluhan. Kemudian yang 90% adalah untuk kebutuhan kami sehari-hari. Namun ajarlah kami untuk bijaksana, yaitu membelanjakan uang dengan hal-hal yang betul-betul kami butuhkan. Dan yang tidak kami butuhkan, tidak usah kami beli. Dan kalau ini terjadi, maka sepanjang bulan uang itu akan cukup. Namun kadang-kadang baru minggu pertama uang sudah habis karena pengelolaan uang secara boros. Makan ini makan itu di restoran yang besar dan pembayarannya cukup banyak. Lalu kami sepertinya tidak tahan melihat barang-barang yang indah, yang bagus-bagus di mall, padahal itu bukan kebutuhan mutlak. Kami akhirnya membeli ini, membeli itu. Kami hanya lapar mata, sehingga belum 1 minggu berjalan, uang sudah habis. Akhirnya hutang sini, hutang sana, tutup lubang, gali lubang. Ampunilah kami kalau kami masih sifat yang lama. Itu adalah sifat orang yang masih belum bertobat. Cara hidup yang lama yang harus kami tinggalkan. Dan dengan cara hidup yang baru di dalam Kristus, kami bijaksana mengelola keuangan dengan tanggung jawab kepada Tuhan. Dan tidak mustahil kalau itu kami kerjakan, Tuhan akan memberkati apa yang kami butuhkan, sehingga 1 bulannya akan cukup. Terima kasih untuk firman yang merupakan renungan yang harus kami perhatikan dan camkan di dalam hati kami, serta kami lakukan lewat perbuatan kami. Kiranya Tuhan senantiasa membuka jalan, sehingga keuangan kami senantiasa diberkati Tuhan. Dan kami kelola dengan penuh kebijaksanaan, dengan takut kepada Tuhan. Peliharalah kami, jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Biar kami tetap sehat walafiat, memuliakan nama Tuhan senantiasa. Segala hormat dan pujian kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudaraku, saya berjumpa esok hari dan tetap semangat, Tuhan memberkati.